Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Neneng Safitri dengan NIM 1814040006 dari kelas Tadris Matematika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan UTS struktur aljabar saya. Pada soal yang pertama, apakah operasi penjumlahan, pengurangan, kali pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Dan buktikan. Jawab. Agar pada operasi penjumlahan, kurang, dan pengalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner, maka harus memenuhi syarat yang pertama, yaitu bilangan bulat tidak himpunan kosong. Karena ada 0 elemen bilangan bulat, maka bilangan bulat tidak himpunan kosong. Dan yang kedua, tertutup, di mana A, B elemen bilangan bulat berlaku A tambah B elemen bilangan bulat, A kurang B elemen bilangan bulat, A kali B elemen bilangan bulat. Ambil saja A, B elemen bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwa A, B elemen bilangan bulat berlaku A tambah B elemen bilangan bulat, A kurang B elemen bilangan bulat, A kali B elemen bilangan bulat. Perhatikan, karena A elemen bilangan bulat, B elemen bilangan bulat, maka A tambah B elemen bilangan bulat, A kurang B elemen bilangan bulat, A kali B elemen bilangan bulat, sehingga berlaku syarat tertutup. Dari 1 dan 2 diperoleh bahwa operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Lanjut pada soal yang kedua, yaitu apakah matriks ukuran ordo 2x2 A, B, C, D terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup, dan juga buktikan. Jawab. Untuk membuktikan bahwa matriks ukuran 2x2 terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup, maka memenuhi syarat yang pertama, yaitu penjumlahan bersifat asosiatif. Sebagai contoh, bisa dilihat pada gambar. Ambil matriks ordo 2x2 A1, B1, C1, dan D1, dan A2, B2, C2, dan D2 ditambah A3, B3, C3, dan D3. Akan dibuktikan bahwa A1, B1, C1, D1 tambah A2, B2, C2, D2 ditambah A3, B3, C3, D3 sama dengan A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2 tambah A3, B3, C3, dan D3. Maka jumlahnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, D3. Maka terbukti bersifat asosiatif. Yang kedua, memiliki identitas. Misalnya saja matriks A, B, C, D. Pada operasi penjumlahan, unsur identitas adalah matriks 0. Akan dibuktikan seperti yang terlihat pada layar, bahwa A, B, C, D kita misalkan dengan matriks A ditambah matriks 0 yang 0, 0, 0 sama dengan 0, 0, 0 ditambah A, B, C, D sama dengan A, B, C, D. Maka penjumlahannya itu ada A, B, C, D sama dengan A, B, C, D. Sehingga terbukti matriks A, B, C, D memenuhi identitas terhadap penjumlahan. Yang ketiga, memiliki inverse. Memiliki inverse ini pada matriks ukuran 2x2. Seperti yang terlihat pada gambar, jika dan hanya jika inverse sama dengan -1, min A, min B, min C, dan min D. Seperti contoh yang terlihat pada gambar, bahwa matriks A ditambah inverse dari matriks A tersebut sama dengan inverse matriks A ditambah A sama dengan 0. Sehingga terbukti matriks tersebut memiliki inverse dari 1, 2, dan 3, maka diperoleh bahwa matriks ukuran 2x2 A, B, C, D terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup. Yang ketiga soalnya, yaitu misalkan G 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan G beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah himpunan dari Z. Tertunjukkan bahwa G adalah suatu grup abelian terhadap
G terhadap penjumlahan. Jawab dari dari data di atas didapat tabel Cayley seperti yang terlihat pada gambar. Akan ditunjukkan bahwa himpunan G beranggotakan 0 sampai 5 merupakan suatu grup abelian terhadap G terhadap penjumlahan. Yang pertama yaitu tertutup. Ambil sebarang nilai dari G dari suatu tabel Cayley. Misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5, 1 tambah 5 sama dengan 0. Karena nilainya hanya 0, karena nilai hasilnya 0, 3, 4, 5, maka tertutup terhadap G. Yang kedua, memakai sifat asosiatif. Kita ambil A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 5, maka diperoleh hasil 5 sama dengan 5, maka memang terbukti asosiatif. Yang ketiga ada identitas yang dimana terhadap penjumlahan. Ambil sebarang nilai E2 seperti yang terlihat pada gambar. 0 tambah E sama dengan E tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah E sama dengan E tambah 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Maka terbukti bahwa C adalah identitas. C2 tadi itu. Yang keempat ada inverse. Ambil sebarang nilai G dari tabel Cayley. 0 tambah 0 sama dengan 0 sama dengan E, maka 0 inverse sama dengan 0. Kita teruskan selanjutnya, maka terbukti bahwa G adalah inverse dari percobaan 1, 2, dan 3, dan 4, maka terbukti bahwa G adalah genap untuk G abelian, ditambah lagi bahwa dengan syarat G abelian ini komutatif. Yang komutatifnya kita ambil sebarang nilai G, kita misalkan A2, B3 seperti yang terlihat pada gambar. A tambah 2, A tambah B sama dengan B tambah A, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, 5 sama dengan 5, maka terbukti G adalah komutatif, sehingga terbukti bahwa G dengan penjumlahan merupakan grup abelian. Soal yang keempat, buktikan G dengan penjumlahan suatu grup komutatif jika berlaku A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jawab 1 tertutup. Ambil sebarang A1, B1 elemen dari G, A1 bintang B1 sama di pangkat 2 elemen G. Yang asosiatifnya terlihat pada gambar. A1 bintang A2 kuadrat bintang A3 kuadrat sama dengan A1 kuadrat tambah A2 bintang A3 kuadrat, maka terbukti asosiatif, memiliki identitas seperti yang terlihat pada gambar. Ambil identitas elemen G. A bintang 1 kuadrat sama dengan A kuadrat bintang 1 kuadrat, maka hasilnya A kuadrat terbukti bahwa identitas memiliki inverse, ambil A inverse terhadap elemen G seperti yang terlihat pada gambar, maka hasilnya emang E komutatif. Kita selesaikan A bintang B sama dengan B bintang A. Sesuai dengan penyelesaiannya, maka sama A bintang B itu sama dengan B bintang A, maka terbukti komutatif. Dari penjelasan 1, 2, 3, 4, dan 5 terbukti bahwa G dengan penjumlahan merupakan suatu grup komutatif. Kita lanjut pada soal yang kelima. Tentukan orde grup berikut Z6 dengan tentukan orde grup berikut dengan soal A, B, C. Jawab Z6 sama dengan 0 sampai 5. Orde grup 6, elemen identitas adalah 0 pada penjumlahan seperti yang terlihat pada gambar. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0, maka
1 sama dengan 6. Kita lanjutkan dengan hal yang sama. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 0, maka 2 sama dengan 3. Kita lanjut pada yang kedua. Pada grup ini elemen identitas adalah 0 dan 0 sama dengan 1. Apabila diperhatikan elemen-elemen di bilang bulat selain 0, maka tidak ada bilangan bulat positif n. Data sebanyak n yang memenuhi n kali a sama dengan 0 atau yang memenuhi a tambah a sampai a sama dengan 0 sebanyak n. Oleh karena itu elemen selain 0 berorde infinite atau 0. Jadi pada grup Z dengan penjumlahan tidak ada elemen di bilangan bulat selain 0 yang berorde biner. Pada soal C, orde grup 2 beranggotakan 1 dengan membuat tabel Cayley, maka menentukan orde masing-masing elemen. Seperti yang terlihat pada tabel, elemen identitas adalah 1 min 1 kali min 1 sama dengan 1, maka min 1 sama dengan 2 dan 1 sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.